hari ini kita akan bicara tentang apa yang Walter Truett Anderson sebut sebagai postmodern gelombang keempat, yaitu neoromantik. Nah, apa maksudnya? Nanti kita akan bahas. Kita sekarang ada di pertemuan kelima, which is ini adalah case study keempat ya, satu, dua, tiga, empat, case study yang terakhir, gelombang keempat gitu ya. Sebelum nanti eh, kita ada theoretical feedback. Nah, seperti yang sudah-sudah kita akan bicara dengan premis konteks dulu gitu ya, premis dan konteks kerangka filsafat, terus dilanjutkan dengan kalau pertemuan kali ini kita akan membaca Frampton, lalu menganalize apa sih yang dimaksud dengan sustainability dan simbolisme itu gitu ya, secara karena definisi teksnya dan definisi desainnya gitu. Nah, baru kita bicara case study, ini ada dua gitu ya. Yang pertama, eh, kelompok pertama, eh, Norman Foster, Calatrava, Kengokuma, Ajaye. Sementara yang satunya lagi adalah Glenn Murchut, Peter Zumthor, Wang Su, atau AAS itu Amateur Architectural Studio dan Francis Gehry. Baru terakhir seperti biasanya kita akan masukkan di blok 3x3. Posisi yang terakhir sendiri ya neoromantik, dan dia base-nya adalah nature and spiritualism. Jadi udah jelas di situ dia menyampaikan satunya nature dan satunya spiritualism yang kemudian secara pribadi saya interpretasikan sebagai apa karya filsafat pemikirannya Kellner dan François Lyotard. Baik, mari kita mulai dengan Kellner gitu ya. Eh, Tentunya Kellner ini paling banyak terkenalnya gara-gara trilogi postmodern teori gitu ya, atau yang kemudian disebut dengan critical postmodern theory yang ditulis bersama dengan Stephen Best. Nah, critical postmodern theory ini berdalih ya bahwa itu adalah a counter action towards enlightenment ideals of social reason and progress under the terms of labor and economy. Jadi dia bicara bahwa sebenarnya enlightenment itu yang terjadi di masa enlightenment ya atau Aufklärung itu sebenarnya itu another labor economy ya gitu, labor and economy proses ya, cuma kita saat itu tidak melihatnya sebagai demikian. Ini nanti akan berhubungan dengan filsafat yang kedua, filsuf yang kedua. Essentially, Kellner reveals how many enlightenment ideas stem from the beginning stages of capitalism. Jadi idealsnya itu sebenarnya muncul karena telah terjadinya era kapitalisme gitu ya. Cuma pada waktu itu belum didefinisikan sebagai kapitalisme, such as instrumental rationality and capitalist labor process. Critical postmodern theory expresses the capitalistic influence within many social structures such as bureaucracy and economy. Jadi ketika kita sudah bicara memasuki era modern ya, bahkan di era pra pra eh, prarevolusi industri, sebenarnya ketika ekonominya itu sudah mulai di range gitu ya, jadi menjadi dari salah satu kelompok yang mungkin lebih kecil ya, tidak di skala negara, disitulah motif-motif kapitalisme mulai muncul gitu ya, sehingga kita kita harus melihatnya dengan sisi yang berbeda. Nah, kenapa kok ini bisa dilakukan oleh Kellner? Karena Kellner ini aneh ya, dia dia orang Amerika Serikat, tapi cara berpikirnya sangat-sangat kontinental Europe dan tidak ala elegan di Prancis gitu. Karena kemarin beberapa pertemuan kita membahas secara spesifik yang dari Prancis gitu ya. Itu mereka kan sifatnya critical discourse ya, elegan gitu, istilahnya katakanlah filsafat for filsafat gitu ya, filosofi for filosofi. Nah, kalau Frankfurt ini dia lebih Frankfurt School ini dia lebih memiliki visi yang concern-concern tertentu gitu ya. Di mana Kellner itu belajar dari Frankfurt School ini ya, concern for the industrialization and commercialization of culture under capitalist relation of production. Jadi ini masih sangat nyambung dengan eh, wave ketiga yang kita bahas 2 minggu yang lalu, bagaimana culture dalam hal ini di arsitektur kita bicarakan sebagai house of culture, seperti sebagian besar museum begitu ya, itu mulai terjadi proses kapitalisasi gitu, industrialization and commercialization. Nah, this situation has become most acute in United States with its highly commercial media culture. Nah, jadi kalau fokusnya Kellner itu adalah
bukan mengatakan itu tadi yang kita sebutkan, tapi kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana itu terjadi. Nah, terutama di Amerika Serikat yang dikatakan sebagai proses kapitalisasi ke kultur terbesar gitu. Dan dia mengatakan itu terjadi karena media culture. Jadi fokusnya dia sebenarnya ada di media culture. Tapi kita lompat jauh dulu ke belakang gitu ya, ke buku-buku awalnya. Jadi ini buku-buku yang paling terkenal itu di antara kisaran 90-an gini ya. Tapi kalau kita 90-an akhir ya, kita mundur gitu ya. Bahwa sebenarnya dia sudah melayout foundation teorinya itu ketika dia melakukan critical discourse terhadap teori Marx gitu. Dan bukunya adalah ini ya tahun 89 gitu. Nah, dia mengatakan bahwa ada multiple technoliterasis ya. Jadi teknik multiple technoliterasis itu begini. Ketika pada masa-masa era tahun 80-an, orang itu 70-an itu adalah ketika kita punya yang namanya counterculture gitu. Kita sudah bahas itu ketika di case study yang kedua, yang di arsitektur kemudian melahirkan dekonstruksi gitu, dan lain sebagainya di era 80-an ya. Filsafatnya tahun 70-an, gerakannya 60-70, arsitekturnya mulai tahun 80-an gitu. Nah, itu kemudian disebut sebagai teknoliterasi gitu ya. Jadi literasi terhadap teknologi dan itu banyak ya itu disebutkan kemudian muncul archigram muncul dan lain sebagainya gitu ya. Eh, tahun 60-an itu sudah ada framework-framework awalnya gitu ya mulai dari metabolis dan lain-lainnya. Nah, teknoliterasi itu ternyata ada macam-macam menurut dia gitu. Itu bukan maksudnya cara kita melihat teknologi itu tidak satu sisi ya, tapi kita bisa melihat dari berbagai macam sisi. Nah, ada apa yang dia sebut learning competency in interpreting and criticizing various form of media is essential to resisting the dominant social order. Jadi dia bicara bahwa sebenarnya media, berarti kita bicara mainstream media, itu digunakan untuk meng-create apa yang dia sebut sebagai dominant social order. Dalam hal ini kalau kita bicara arsitektur berarti langgam atau gaya atau apapun yang menjadi the go-to apa yang kemudian kita pahami sebagai spirit of the time gitu. Jadi sekarang sedang katakanlah misalnya di Indonesia sedang eh, ngetren gaya tertentu katakanlah apa itu sebenarnya gaya itu tidak terjadi dengan demikian tapi itu bisa dikondisikan dengan menggunakan mass media ini. Jadi itu precondition ya, dibuat gitu untuk meng-create dominant social order. Nah, literacy as the ability to effectively use socially constructed forms of communication and representation. Literasi itu muncul untuk dia bisa membaca gitu ya, bagaimana kondisi sosial itu dikonstruk ya melalui uh, uh, komunikasi dan representasi. Essential to maintaining an ethical society through the technological revolution. Jadi ketika proses yang pada saat itu dikatakan technological revolution, post kapital nanti akan kita bahas apa maksudnya. A counter-hegemonic skill used in advancing the interest of democratization and progressive transformation with new technologies. Nah, ini kesannya itu aneh ya di zamannya ya, bahwa oh bagaimana mungkin media itu bisa meng-create sesuatu ya, terus bahwa kita sedang menghadapi technological revolution dan bagaimana ternyata technological revolution itu justru yang meng-create hegemoni baru begitu ya. Nah, sehingga untuk kita memaintain demokratisasi, kita harus bisa membaca arah media yang dihembuskan melalui teknologi. Nah, tentunya di masa ini ketika dia bicara katakanlah bukunya tahun 89, berarti yang dia baca adalah katakanlah 10 tahun sebelumnya gitu ya. Ketika dia mendevelop teori sampai menjadi buku tahun 79, berarti dia masih ansih bicara dalam kacamata transformasi televisi gitu ya. Dia belum bicara internet ya. Internet sudah ada tapi pada saat itu belum istilahnya global global WWW World Wide Web-nya ini belum global. Jadi dia masih bicara dalam tataran TV pada saat itu. Nah, Kellner proposed a theory of techno-capitalism as an alternative to post-capitalist social theory. Maksudnya apa? Di masa itu 70 ke 80 orang mengatakan bahwa terutama di Amerika Serikat ya semua ini middle class sudah merasa kaya gitu ya, sudah hampir tidak ada yang dikatakan masyarakat lower lower class gitu ya. Sebagian besar merasa kaya. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka ini sudah lulus dari kapitalisme ya as a society dan sekarang menuju ke era namanya post kapital. Tapi menurut
Kellner enggak gitu ya. Sebenarnya ini sama aja gitu. Cuma ini bukan melewati tapi apa yang dia sebut sebagai teknokapitalisme. Kapitalisme yang sebenarnya itu didrive oleh teknologi. Yang itu nanti semua akan terbukti benar begitu ya kalau kita lihat kondisinya sekarang. Kenapa bisa begitu nanti kita bahas sedikit. He defined it as a new configuration of capitalism on the basis that technology was ultimately influenced by the same imperative and controls. At the end of the day, teknologi itu hanya komoditas yang lain gitu ya, yang dikontrol oleh dia menjadi objek untuk kemudian dikontrol. Nah, dan di automation dan itu kita bisa lihat sekarang gitu ya. Sekarang menjadi hal yang lumrah. Kita katakan perusahaan-perusahaan terbesar di dunia itu ya dalam artian biaya harga stock marketnya gitu ya. Itu semua hampir semuanya teknologi gitu ya. Dan itu bahkan mereka perusahaan yang sudah melampaui old schoolnya itu kan kalau nggak banker ya energi ya apa oil and gas itu sudah kalah semua dengan perusahaan-perusahaan teknologi yang base-nya sebenarnya adalah media. Jadi ini sudah diprediksi oleh Kenner akan terjadi di tahun 80-an. Uh, the automation of labor increases at the expense of human manual labor ya karena otomatisasi jadi manual itu banyak yang diganti gitu ya, creating new importance place on white collar, managerial and technical roles. Thus under techno-capitalism exploitation of the working class is increased. Jadi sebenarnya yang tadinya kita merasa kita ini lebih kaya, sebenarnya dia sudah kemudian memprediksi bahwa itu sebenarnya akan menuju ke eksploitasi yang lain gitu ya. Seperti misalnya kita punya perusahaan yang sekarang lagi rame ini ya, kita punya katakanlah perusahaan online platform ya, apapun itu kita bicara katakanlah perusahaan taksi online begitu ya atau eh, ojek online. Perusahaannya value-nya tinggi sekali gitu, tapi di demo bolak-balik itu ya, di demo terus-menerus. Kenapa? Karena apa drivernya yang itu bekerja menggunakan motornya sendiri ya, bukan ini kan motor bukan aset perusahaan ya, perusahaan memberikan toolsnya dan dia harus menanggung semua resikonya ya, nggak ada insurance, nggak ada apa social benefit itu, nggak ada labor benefit itu nggak ada sama sekali. Sehingga ketika perusahaannya itu eh, menjadi apa katakanlah unicorn atau apa, sedangkan padahal mereka ini sebenarnya perusahaannya juga dalam posisi yang dia tidak memiliki dia memiliki kontrol penuh terhadap operasinya, tapi dia tidak memiliki asetnya, gitu ya, dan dia tidak memegang risiko operasionalnya. Itu yang kemudian dikatakan bahwa secara ekonomi seolah-olah kita ini menjadi semakin kaya, tapi wealth distribution-nya itu sebenarnya berjalan kebalik. Nah, apa bedanya dengan 2 minggu lalu? Kita bicara bahwa Jameson mengatakan dari kapitalis, kemudian muncul led kapitalis, kemudian bicara corporate, ya perusahaan yang gede-gede itu terutama banking industry, yang kemudian eh, cuci uang adalah menggunakan art, karena kemudian muncullah yayasan-yayasan museum yang sangat-sangat profitable, yang sangat-sangat kaya. Nah, Douglas Kellner bercara di lapisan yang lain ya. Teknokapitalisme itu muncul karena media manipulasi yang kemudian itu meng-create postmodernism. Nah, jadi jalannya kebalik gitu ya. Yang terkenal ini ya eh, the postmodern theory yang kemudian diteruskan gitu ya, postmodern turn dan postmodern adventure. Tapi ketika kita membaca ini sebenarnya kita bisa mundur ke belakang gitu ya. Dan bagaimana dia mengkreat bahwa postmodern ini yang nanti disebut sebagai postmodern condition di filsuf yang kedua itu di-create karena ini. Pertama televisi dan yang kedua yang dia sebut sebagai media culture. Yang sebenarnya itu kalau sekarang kita bicara sosial media ya, based on teknologi yang lebih baru lagi gitu ya, internet gitu. Nah, eh, tapi ternyata dua ini itu punya relasi terhadap teknokapitalisme gitu ya. Bahwa kapitalisme yang sebenarnya dulu dia lakukan ditulis untuk mengkritisi Marx karena menurut dia Marx itu nanti akan dibahas lagi ya itu ternyata terjadi lagi sekarang gitu ya, atau selalu terjadi sebenarnya gitu. Nah, kita beranjak ke François eh, François Lyotard itu dia juga mengatakan bahwa dia sebenarnya berangkat dari pisau bedah bahwa dia merasa skeptik dengan modern cultural thoughts. Jadi ini kita bicara di era sebelum postmodern gitu ya.
Kenapa? Karena yang kita bisa bayangkan ya, secara arsitektural itu yang mirip semuanya, memiliki standarisasi, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, the postmodern condition ya itu melawan itu ya, was to provoke skepticism about universalizing theories. Jadi kalau kita mundur ke filsafatnya, apa yang melahirkan bentukan arsitektur yang seperti itu, yang di seluruh dunia kemudian sama, nyaris sama, international style ujungnya, itu yang dia lawan gitu ya, skepticism terhadap universal universalizing theories, menguniversalkan teori itu. Nah, Lyotard argues that people have outgrown their needs for meta-narrative. Ya, meta-narrative itu grand design gitu ya. Orang sudah lewat dan capek ya. Kalau ini kita bicara di era postmodern gitu ya. Likely due to the advancement of techniques and technologies since World War II and redeployment of advanced liberal capitalism atau neoliberalism. Nah, maksudnya apa gitu? Ketika kita masuk ke era neoliberalisme itu, kemudian muncullah kondisi-kondisi di mana kita kemudian bisa mendapatkan informasi-informasi yang itu akan sangat susah didapatkan ketika katakanlah kita di era pre-war awal ya, setelah selesai Perang Dunia Kedua itu susah. Nah, tapi itulah yang kemudian kalau dulu kita era era pre-war awal gitu ya, kita punya katakanlah zaman Soekarno, zaman Soeharto, Orde Baru, Repelita, dan lain sebagainya. Mungkin sebagian besar nggak tahu Repelita ya, jadi di karena generasi baru ya. Tapi di zaman dulu pembangunan Indonesia terjadi dengan sangat cepat gitu ya, ekonomi kita sangat naik karena semuanya dipegang oleh pusat gitu ya, dengan grand naratif ya. Kita akan melakukan ini, kita akan melakukan itu. Itu adalah cara berpikir era modern gitu. Nah, era postmodern itu bicaranya nggak seperti itu gitu ya. Nah, he proposes that what he calls an extreme simplification of the postmodern. Jadi menurut dia kata arti dari postmodern itu bisa secara ekstrim disimplifikasi menjadi incredulity towards meta-narrative. Jadi mulai tidak percaya dengan meta-narrative, grand narrative. Grand large-scale theories and philosophies of the world seperti the progress of history gitu ya. Mereka kan selalu mengatakan bahwa misalnya orang kulit putih itu, orang Eropa itu punya kewajiban dulu ya untuk mensivilizekan ke seluruh dunia, dan kemudian grand naratifnya menjadi setelah Perang Dunia Kedua kita sudah berhasil mensivilizekan seluruh dunia. Terus nanti setelah selesai Perang Dingin ya, setelah jatuhnya Berlin Wall dan bubarnya Uni Soviet, kita telah berhasil mendemokratiskan seluruh dunia. Itu adalah grand scale, ya grand naratif itu ya. Orang sudah nggak percaya lagi dengan itu, ya philosophies of the world itu, such as that. Seperti misalnya, sekarang kita dengan mudahnya buka YouTube misalnya gitu ya, kita bisa tahu apa yang terjadi di Amerika Serikat ya, sebagai superpower dunia yang katanya negara paling demokratis, ternyata dalam katakanlah debat capresnya aja kayak begitu gitu ya. Jadi kita sudah punya teknologi untuk kita bisa memvalue sendiri. Apa benar kemudian negara-negara yang dianggap sebagai kiblat demokrasi itu adalah yang paling demokratis di seluruh dunia? Itu maksudnya itu seperti itu. Saya kasih contoh-contohnya itu ya. And the possibility of absolute freedom ya, apa ini bahwa semua bisa dijawab dengan sains, ternyata enggak ya, itu the possibility of absolute freedom. Itu juga enggak gitu ya. Lyotard argues that people have become alert to difference, diversity, and the incompatibility of human aspiration, belief, and desires. Jadi orang itu pada prinsipnya beda-beda. Jadi ya sudahlah, kita beda-beda ya nggak masalah, nggak perlu dibikinkan grand naratif gitu ya. And for that reason, postmodernity is characterized by abundance of apa yang kemudian dikatakan mikronaratif. Itu narasinya juga banyak gitu ya. Dan ini terbukti dalam pembahasan kita selama 4 masa contoh studi kasus gitu ya, bahwa ternyata postmodern itu naratifnya banyak sekali itu ya, secara filsafat bisa dicacah-cacah begitu, dan secara arsitektur kemudian menghasilkan bentuk-bentuk yang sangat berbeda ya. Yang kemudian sebenarnya masih kita bisa kelompokkan gitu ya, bahwa ini adalah yang seperti ini, itu satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok gitu. Nah, sama dengan yang sebelumnya, kalau kita tarik lagi ke belakang, ada di buku yang diterbitkan tahun 74 itu, dia sebenarnya mengasosiasikan juga dengan ekonomi. Apa yang disebut sebagai libidinal ekonomi. Ini juga sebagai kritik terhadap Marx.
Liberal Economy ini judul buku ya, offers a critique of Marx idea of false consciousness and claims that the 19th century working class enjoyed being a part of industrialization process. Jadi dari apa yang kita pahami dari cara berpikirnya Marx itu kan selalu mengkritisi apa yang terjadi di abad 19, bagaimana orang itu dipaksa kerja di pabrik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, menurut eh, Lyotard sebenarnya nggak gitu juga gitu ya, bahwa dia apa yang menyebabkan ekonomi itu muncul karena libidinal ya, karena orang-orang itu katakanlah mungkin karena dia itu base kapitalisme awal gitu ya, kemudian memang kok kondisi kerjanya working conditionnya masih berat, tapi at the end of the day mereka bisa menghasilkan katakanlah bukan uang ya, tapi kan ya saya kan sementara kita bicara uang tuh ya, mereka menghasilkan penghasilan yang katakanlah lebih banyak daripada kalau mereka bertani gitu ya, dan kerja sendiri-sendiri. Kerja di pabrik itu menghasilkan lebih banyak uang yang daripada kalau dia bekerja bertani gitu ya, yang serba tidak pasti gitu ya. Tahu-tahu ada hama, tahu-tahu ada eh, apa natural disaster dan lain sebagainya. Jadi pada akhirnya bisa jadi apa yang dikatakan Marx itu nggak benar gitu ya, bahwa orang sebenarnya bisa memenuhi hasratnya ya kebutuhannya justru ketika kita melakukan industrialisasi. Nah, ini contohnya ya Kak, banyak ya yang baru terbukti satu dua dekade berikutnya. Contohnya ya China, bagaimana dia transformasi secara besar menjadi the factory of the world atau pabriknya dunia. Now, the term libidinal coming from the term libido used in psychoanalysis to refer to the desires of a deeper consciousness attempting to live with the rejection of all religious and moral principles through the undermining of the structure associated with it. Jadi apa yang kemudian kalau kita sambungkan dengan yang tadi ya, grand naratif, meta naratif itu sebenarnya tidak hanya bicara base terhadap apa political sense gitu ya, tapi juga semuanya termasuk dogma agama dan lain sebagainya. Nah, in Discourse Figure, buku yang lainnya, ya, Lyotard devoted himself a lot of aesthetic issues. Nah, dari sini kemudian mulai ada turunannya terhadap kecantikan gitu ya, aspek-aspek estetika gitu ya. Cuma dia nggak ada bahasan arsitekturnya ya, dia membahas itu poetry and painting through linguistic and psychoanalysis. Tapi kita anggaplah pakai inilah yang mungkin paling mendekati ketika kita mau melihatnya dari sisi arsitektur. In a way that sought to break with the Hegelian perspective in which art had to think of itself as a materialization of the mind. Maksudnya gini, kalau secara Hegelian, produk-produk art itu seperti seolah-olah terjadi karena ada grand naratif itu tadi ya, yang kemudian seni ini berubah dari begini terus menjadi begini ya. Kalau kita melihat arsitektur itu tadi, ini berubah dari klasikal yang seperti ini ya, kemudian tahu-tahu ada Bauhaus yang luar biasa, kemudian dia merubah ya, kemudian pindah ke Amerika Serikat, kemudian menjadi international style. Itu seolah-olah seperti ada satu grand narrative of history yang menunjukkan progres kita sebagai umat manusia gitu. Menurut dia enggak gitu ya. Bahwa he believe it was more a tool to expose often unseen tension, shift and complications in philosophical thinking and relations with society. Bahwa semua itu terjadi, perubahan-perubahan langgam terjadi karena ada pemikiran di belakangnya. Di mana pemikiran itu terjadi sebenarnya teknis saja. Karena ada pergeseran-pergeseran apa nilai gitu ya dan lain-lain. Misalnya contohnya Gehry bisa membuat museum Guggenheim Museum eh, di Bilbao yang kemudian sangat-sangat eh, terkenal dan kemudian sangat-sangat profitable. Itu bisa terjadi karena kebetulan pada saat itu mereka mereka kota Bilbao harus melakukan sesuatu yang sifatnya dia sudah pasrah aja gitu karena kotanya mau bangkrut. Nah, kebetulan itu terjadi dilakukan dan itu berhasil. Bisa jadi sesimpel itu alasannya gitu karena dia pasrah terus berhasil. Kenapa berhasil? Karena sebelumnya nggak pernah ada yang seradikal itu. Tapi kemudian semua jadi pengen ikut jadi seperti Bilbao, semua bikin, terus akhirnya apa yang dunia kita menjadi penuh dengan iconic architecture ya, yang memang beda-beda, nggak seperti international style yang sama-sama, tapi lama-lama sakit mata juga gitu ya, karena semua bangunan jadi beda-beda gitu ya. Jadi itu yang kemudian value-nya jadi turun. Jadi itu nggak ada hubungannya dengan grand narrative bahwa oh kita sudah memasuki era post kapital, kita money doesn't matter, terus kita menuju ke higher level of humanity menjadi sangat apa memahami seni dan lain-lain. Enggak juga sebenarnya enggak ada hubungannya. Atau sering memberi contoh yang paling sederhana. Bagaimana sekarang eh,
musik jazz itu menjadi musik yang bisa dinikmati oleh kebanyakan orang. Apakah itu karena society-nya sudah bisa maju, advance dan menjadi kita semakin advance sehingga bisa menikmati musik yang lebih kompleks? Bisa jadi ya, atau bisa jadi sebenarnya enggak. Karena itu kebutuhan kebutuhan libidinal juga. Kenapa? Kebutuhan misalnya untuk dilihat orang pintar dan orang keren, jadi dia harus banyak orang yang berbondong-bondong melihat musik jazz yang beneran ya, bukan musik acid jazz ya. Sehingga venue itu selalu penuh. Padahal yang nonton itu sebagian besar sebenarnya nggak paham ini musik apa, tapi biar karena itu kebutuhan eksistensial ya, tidak hanya di ruangan itu, karena sekarang kebutuhan eksistensial itu menjadi ada di dunia maya ya, posting Instagram dan lain-lain supaya terlihat seperti intelek, padahal sebenarnya tidak bisa menikmati juga gitu ya. Itu bisa juga terjadi, ternyata alasannya sesimpel itu gitu. Nah, a way of helping it depart from doxa without assurance of higher knowledge or even a sensus of communis. Nah, ini maksudnya itu tadi yang tentang jazz itu tadi. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita bicara tentang François Lyotard, itu bukunya pembuka dan penutupnya adalah linguistik ya, fenomenologi dan Les Differents ini. Nah, ada banyak bukunya ya, orangnya banyak bukunya banyak sekali, tapi yang menurut saya paling berhubungan dengan bahasan kita kali ini adalah tiga ini. Dimulai, jadi sama kayak tadi ya, kita harus ke belakang gitu ya, The Condition of Postmodern, mundur ke belakang, ternyata itu ada hubungannya libidinal ekonomi itu tadi, ekonomi yang sebenarnya ternyata alasannya terjadi simpel banget gitu ya, nggak ada hubungannya dengan grand naratif. Terus kemudian ke belakang lagi ada discourse figure yang tadi kita bahas di awal. Nah, ini kalau secara berurutan, Anda bisa bayangkan ya, ini sudah diprediksi tahun 70-an. Jadi ini sebelum kemudian bagaimana dilakukan? Dilakukannya dengan menggunakan media gitu ya. Jadi ini sebelumnya Kellner gitu. Nah, tapi secara arsitektural ini terdelay begitu panjang sampai tahun 89 gitu ya. Kenapa? Karena sampai era tahun 80-an akhir menuju 90-an gitu ya. Ini lucu gitu. Kenapa? Karena secara arsitektural kita sudah membuktikan di tiga pertemuan sebelumnya, arsitektur itu selalu yang terakhir sendiri. Semua tergantung sama filsafatnya. Filsafat diterima, terus painting art dan lain-lainnya, baru terakhir arsitektur. Nah, kenapa kok ini bisa terdelay sesuatu yang sudah diprediksi di tahun 70-an? Karena ini simpel sekali. Lyotard ini sangat tidak populer di Amerika Serikat. Nah, ketika buku-bukunya ini ditranslate bahasa Inggris terutama ya, di Inggris kemudian pindah ke Amerika Serikat, Anglo-Saxon, itu terjadi translasinya itu terlambat sekali. Jadi, pertama, buku ini yang diterbit tahun 79 at the height of postmodernism ya, itu yang langsung gitu ya, langsung dalam ini yang pertama kali di apa namanya translate gitu ya. Jadi orang bacanya di dunia Inggris, bahasa Inggris itu kacau jadinya, mulainya dari sini terus lompat ke sini terus lompat ke sini terus lompat ke sini. Dan ini menjadi parah karena terdilenya itu lama sekali. Buku ini terdelay 37 tahun, 40 tahun, 14 ya. 5 tahun, 6 tahun. Itulah yang kemudian apa yang sebenarnya terjadinya itu sebelum katakanlah gelombang ketiga, fenomenanya secara filsafat baru terjadi konsensus paling belakang sendiri ya. Dan arsitekturnya, apalagi arsitekturnya jadi terlambat. Jadi ini menurut saya menarik ya. Ini pendapat pribadi itu tadi ya. Itu terjadi karena itu. Nah, kalau kita melihat itu, kita bisa melihat di sisi justru yang kemudian mengantitesakan itu, tapi secara produk jadi sinkron. Maksudnya gimana? Eh, ini kita bisa lihat dari Kenneth Frampton ya, orang yang memperjuangkan kembali modernisme, tapi dengan kacamata yang berbeda. Ya, dia kemudian meredefinisi postmodern karena dia tidak setuju dengan postmodern itu. Kita lihat ada di dua buku seminal ini ya, Modern Architecture critical history ya. Jadi dia bicara bahwa modern architecture itu bisa dilihat dari sisi critical history. Nah, ini aja sebenarnya sudah aneh gitu ya, karena modern architecture itu seharusnya melawan histori. Itulah kenapa di Bauhaus tidak diajarkan histori as it is gitu ya. Itu. Kemudian studies and tectonic culture. Nah, kalau kita melihat yang kemarin, seharusnya kita dari arsitektur postmodern ya 3 minggu yang lalu biasanya kita maju-maju ke neo postmodern gitu ya. Nah, ternyata yang kemarin itu kan enggak, yang kemarin itu kan lompat dari arsitektur postmodern lompat langsung ke meta postmodern. Jadi sekarang kita balik. Apa yang terjadi adalah dari eh, eh, pertemuan yang terakhir meta postmodern itu kita mundur gitu ya. Bukan maju tapi kita mundur.
Nah, apa yang terjadi di era itu adalah technological advancement seperti yang tadi dikatakan Douglas Kellner gitu ya. Ada pre-mass PC ya. Jadi bagaimana orang-orang itu mulai punya personal komputer, terus kemudian laptop, kemudian internet. Ya itu yang terjadi. Terus ada .com bubble dan ada pre-sosial media yang kemudian menjadi kita punya sosial media. Itu kondisinya pada saat itu. Nah, kalau kita melihat dari buku dua ini akan ribet ya karena pembahasannya sangat kompleks. Saya akan menyederhanakan menjadi dua isi yang saya rasa sangat related dengan dua buku ini. Yang menulis adalah sama, tetap Kenneth Frampton juga. Pertama adalah isi yang sangat terkenal, yaitu Six Point ya. Uh, uh, Essay ini ditulis di Postmodern Architecture Book gitu ya. Postmodern Architecture Book. Judul esainya adalah Towards Critical Regionalism, Six Point Foreign Architecture of Resistance ya. Jadi melawan meresistansi apa kondisi arsitektur yang terjadi di tahun 80-an awal. Pertama, dia mengatakan berarti kan ini kan pergeseran gitu ya antara kita mau ikut modern atau mau ikut postmodern gitu ya. Kenneth Frampton ini buka cabang sendiri gitu, ya, cabang yang lain gitu ya. Dia bicara tentang culture and civilization, pentingnya culture, the rise and fall of avant-garde. Ya, karena apa? Karena modernis itu, era modernis itu dimunculkan dengan banyaknya gerakan-gerakan avant-garde. Ya, kita sudah bahas itu sebelumnya ketika kita membahas dekonstruktivis dan konstruktivis, yaitu avant-garde semua. Avant-garde itu nggak umur panjang gitu ya, dia cuma muncul sebentar, 10 tahun, 20 tahun hilang gitu ya. Critical regionalism and world culture itu yang sering kita lupa ya. Ini sejalan juga dengan perkembangan-perkembangan lain. Misalnya MoMA architecture without architects gitu ya. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan terakhir lebih lanjut gitu ya. The resistance of place form, culture versus nature ya. Bagaimana culture itu berusaha sebenarnya bukan menaklukkan saja ya, tapi kemudian berdamai gitu ya. Itu ada topografi, konteks, climate, light, and tectonic form. Ya, ini nanti akan diteruskan menjadi buku yang kedua. And the visual versus the tactile. Bagaimana kita melihat dia pada waktu itu, seharusnya kita melihat arsitektur itu tidak dari visualnya, tapi bagaimana dia tactility ketika dia bekerja. Nah, kalau kita lihat ya, itu sebenarnya kita breakdown, ada critical regionalism itu bahasa yang dipinjam sebenarnya. Jadi itu sudah ditulis 2 tahun sebelumnya oleh Alexander Zonis dan Lion Lviv. Nah, critical regionalism itu definisinya adalah regionalism need not directly draw from the context. Jadi dia tidak secara langsung mengambil dari konteks, rather elements can be stripped of context but used in unfamiliar ways gitu ya. Jadi dia ini ada metode-metodenya dibahas di bukunya Kenneth Frampton gitu ya. Nah, ini yang akan menjadi base bahasan berikutnya di pertemuan berikutnya. Nah, Kenneth Frampton ini kalau kemudian dari Six Point of Resistance ini, menurut pendapat saya apa yang dilakukan adalah dia semacam memimpin gerakan Modernism Strikes Back ya. Modernism ini setelah mulai diinjak-injak di tahun 70-an oleh gerakan postmodern memasuki 80-an ini mereka melawan kembali gitu ya. Tahun 80-an sebagai akademik frontiernya Six Point ini dan sebagai apa bukunya Modern Architecture sebagai akademik frontier, Six Point essay-nya itu sebagai popular frontier. Nah, menurut saya inilah yang membuat kemudian Charles Jenks yang di awalnya itu galak sekali gitu ya. Galak, itu kan dia menulis tahun yang kita bahas dari pertemuan pertama 50 60 itu galak sekali. Ini the next thing itu adalah postmodern itu terus lama-lama jadi ciut ya. Dia nggak jadi, dia maju mundur maju mundur. Kemudian akhirnya dia memutuskan untuk di akhir hayatnya mengatakan, oh postmodern itu sebenarnya bagian dari modern kok. Gitu ya. Ini yang kemarin sudah kita bahas 2 minggu yang lalu. PM, PM dan teorinya dia nih. PM kecil, PM besar dan PUM. Uh, jadi uh, jadi postmodern itu hanya diturunkan derajatnya hanya sekedar post sebagai prefix belakang. Oke, nah yang berikutnya adalah essay yang kedua. Ini yang essay yang ditulis setelah Tectonic Culture gitu ya. Jadi setelah dia menjelaskan bagaimana culture kita itu sebenarnya sudah mampu kok menaklukkan alam begitu ya dengan cara-caranya, dengan studi of tectonic, itu kemudian dilanjutkan dengan, nah ini yang nggak terkenal. Tapi menurut saya penting sekali
Nah, jarang orang yang tahu ini adalah EC Frampton yang dari 6 point kemudian dia bikin 7 point for the Millennium, ya, An Ultimate Manifesto tahun 1999. Jadi ini aslinya sebenarnya bukan EC tapi a speech gitu ya yang diberikan oleh Kenneth Frampton sebagai keynote speaker di Kongres UIA 99 di Beijing yang dikatakan sebagai Kongres UIA terakhir sebelum kita memasuki milenium baru, sebelum memasuki tahun 2000-an. Nah, dia memiliki 7 pesan untuk para arsitek praktisi UIA. Nomor satu, Architecture and Society, Environmental Education and the Future of Profession, gitu ya, bahwa arsitek harusnya mulai bicara tentang society, tidak melulu di sebelumnya eh, di height of modernism adalah international style selalu bicara tentang perusahaan gitu ya. Sementara postmodern yang di awal itu masih bicara bentuk gitu ya. Harusnya kita sudah mulai bicara tentang society, specifically dia memasukkan environmental education. The relative autonomy of architecture and its social cultural role, ya, bahwa arsitektur itu punya autonomi, bukan berarti ketika oh dia efisiennya bikinnya gini terus di mana-mana bikinnya tower seperti itu, enggak, itu ya harusnya dia punya autonomi terhadap site dan lain sebagainya. Dan juga yang penting itu adalah kondisi sosial culture-nya. Nah, the crisis of land settlement at in the age of megapolis, saya udah bilang gitu ya bahwa masalahnya ini pasti ada di agraria. Berarti kita butuh teori arsitektur yang berbeda, landscape form as a redemptive strategy, ya. Terus ini yang penting banget, product form versus place form, ya. Bagaimana kita kemudian merancang sesuai dengan produk. Nah, ini kalau kita asumsikan ini adalah kritikan keras terhadap arsitektur-arsitektur yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yang itu adalah product form, yang kemudian kita bicarakan bahwa tadinya kita bicara functional based form, ya. Oh, kalau mau bikin bikin museum yang bagus itu seperti Bilbo, terus berubah jadi architecture eh, apa signature, ya. Oh, ternyata nggak bisa dipakai karena bangunan yang seperti itu adalah bangunannya Gehry. Jadi kalau kita pengen bangunan kayak gitu harus hire Gehry. Atau sebaliknya, kalau kita hire Gehry berarti kita harus rela mendapatkan bangunan yang seperti itu. Nah, itu yang maksudnya product form versus place form. Megaform as urban acupuncture, ya ini udah obvious kita harus bicara di tataran megaform, rationality and power, ya, dan terutama terhadap politik. Nah, itu semua dapat disederhanakan dengan bagan ini ya. Bagaimana critical regionalism itu menghasilkan modernity dan culture, gitu ya. Nah, ini bukan lanjutan langsung ya, tapi dari dua ini jadi satu lagi, terus pecah lagi. Inilah yang kemudian melahirkan new symbolism, ya. Ini in relation of power, terutama urusannya nanti sama politik gitu ya, bangunan-bangunan politik dan lain sebagainya. Dan yang satunya lagi, ini yang lebih ke arah culture-nya gitu, itu sifatnya adalah new sustainability yang at the end of the day setelah sekian dekade dia akan menjadi justru alat politik juga gitu ya. Nah, itu tadi adalah bahasan-bahasan tekstualnya, teorinya lah ya, bla bla blanya. Nah, bagaimana kita bisa merangkum itu menjadi sesuatu yang sangat lebih mudah dipahami sebagai contoh studi kasus arsitektural ya. Mari kita kita lihat. Nah, sebagai contoh kasus studi arsitektural, saya akan mengambil dua contoh pertama ini ya. Ini adalah lukisannya tentang eh, alam keindahan alam di Tiongkok gitu ya. Dan lukisan itu dipakai sebagai branding produk oleh MAD Ma Yansong ketika dia merancang ini gitu ya, jadi super block. Dia katakan bahwa bangunan ini sangat sustainable karena ini seperti kita punya apa, nggak kayak yang lainnya tetangganya ya, kotak-kotak itu, ini bangunan sustainable karena ini seperti terinspirasi dari bukit-bukit ini gitu ya. Itu nah, di mana kemudian dia bisa melihat ya, di situ ada sloping desainnya ya, ada bukit, ada ngarai, valley gitu ya. Nah, sehingga ini sustainable. Padahal kita tahu kalau kita bicara sustainability itu nggak ada hubungannya dengan narasi atau kayak gini gitu ya. Sustainable itu bisa dihitung gitu ya. Nah, itu ada caranya menghitung juga sudah jelas gitu. Dan bangunan ini apakah sustainable? Ya relatively sustainable, tapi nggak yang sustainable amat juga ya kalau kita bicara LEED dan lain-lain. Nah,
Kemudian dia bisa dirubah menjadi sangat sustainable. Gimana caranya? Ya dia menggunakan ganti material dan lain sebagainya. Nah itu menjadi bisnis lagi gitu ya. Itu sama itu tadi media yang kemudian meng-create sesuatu yang baru. Nah eh, sebagai bocoran yaitu salah satu bahasan saya di buku Omah yang baru yang tentang apa sustainable architecture ya bisa dibaca di situ. Bagaimana sustainability itu kemudian dibolak-balik secara politik untuk kemudian itu menjadi istilahnya barang dagangan lagi gitu ya. Nah, sementara kalau kita lihat bangunan ini adalah bangunan sudah tahu dekonstruksi itu ya, Peter bukan, ini adalah rancangan Ukop Hemmelblow gitu ya. Wah, ini nyucuk-nyucuk bahasa Jawanya gitu ya, atau ini nggak enak di mata. Nah, ini bangunan ini pasti nggak sustainable gitu ya. Padahal ini adalah sport arena pertama di dunia yang mendapatkan platinum lead. Berarti bangunan ini sangat-sangat sustainable. Jadi itu tadi sustainability itu nggak ada hubungannya dengan apa yang tampak tampak di mata ya. Itu hubungannya adalah taktil ya, tactile atau performance itu bisa dihitung gitu. Jadi apa yang katanya dan kelihatannya sustainable ternyata nggak sustainable amat. Terus apa yang persepsi kita itu ini pasti nggak sustainable, ternyata dia justru sangat sustainable. Nah, kita bermain di ranah itu ketika kita memasuki neoromantik itu tadi. Nah, terus yang berikutnya adalah ini ya contoh politiknya ya. Ini Reichstag ketika aslinya dulu tahun 1932, terus setelah perang berkepanjangan jadi tinggal seperti ini 1970, terus ketika ini selesai di apa revitalisasi oleh Norman Foster. Di situ kita tahu bahwa apa yang terjadi adalah dia mempreserve apa namanya apa yang ada di situ gitu ya. Ini yang tadi disebut sebagai place form gitu ya. Eh, bukan product form gitu ya. Nah, jadi dia sebenarnya kalau dikatakan oh yang dirancang cuma gitu doang gitu, tapi kemampuan dia untuk menahan egonya dan merancang gitu doang itulah yang harusnya kita hargai dengan kacamata neoromantik. Nah, apakah ada contoh lainnya? Ada contoh lainnya. Ini gitu ya. Bagaimana IMP kemudian merancang piramid di tengah-tengah Louvre gitu ya, di tengah-tengah Louvre gitu ya. Sebenarnya kan ini yang dirancang itu kan master plan ya bawahnya itu. Ya, kayak extension hall ada di bawah tanah. Dia merancang entrance-nya. Maaf saya izin minum sebentar. Nah, saya sudah membahas ini di pertemuan pertama ya. Apa sih logiknya kok orang Eropa kok bikin bangunan piramida di tengah-tengah Eropa gitu ya? Ya logiknya itu sebenarnya romanistik gitu ya. Romanistik itu maksudnya ya itu sudah dianggap piramida yang notabene ada di Afrika itu sudah dianggap sebagai bagian dari Pax Romana gitu ya. Karena dia diabsorb dan itu menjadi bagian dari Eurocentrism. Tapi ada alasan teknis sebenarnya. IMP mengatakan bahwa kita bangun itu di situ nggak apa-apa kok. Kenapa? Karena kan bahannya kaca, dia tidak akan menghalangi tampilan di sekitarnya. Dan benar, kok kita di dalam kita bisa melihat ini kan kayak nggak ada, itu cuma ada garis-garisnya, levelnya ada. Celakanya orang kan ngelihatnya nggak dari dalam ya, orang foto-foto ngelihatnya dari luar. Jadi apalagi kalau malam ya nggak kelihatan ininya, yang kelihatan adalah foregroundnya gitu ya. Dan ini dikatakan oleh banyak ini benar-benar merusak itu karena katakan akhirnya ini akan ada terus dan dia menutup ya. Jadi yang tadi katanya dia transparan ternyata nggak transparan juga itu ya. Itu. Nah, tapi kritik yang menurut saya paling masuk itu yang ditulis oleh Charles Cheng di Iconic Building ya. Di ini IMP Three Pyramids ya karena itu ada tiga piramid. Placed in front of the Louvre in Paris were built with Egyptian proportion and literally recalled to shop Chevron Michelin sesuai dengan nama aslinya di Giza sana. The concept was so stunningly banal and obviously that critic tended to overlook it. They concentrate ya, jadi ketika ada kritikus yang mengkritisinya, konsentrasinya adalah on the way the building block all axial views of the Louvre 19th century facade. Jadi dia nutupin ini. Yang jadi masalah ini jadi nggak kelihatan kan. Tadinya kita punya. Nah, lawannya, kritikus yang lawannya, yang pro, modernists defended this as grand project, as another high-tech insertion after Pompidou. Contoh, in the city's historic core, gitu ya. Nah, jadi dia bilang, oh, ini sama aja kok dengan kita punya Pompidou Center kan itu menjadi kotanya jadi lebih kaya. Nah, sebenarnya beda karena konteks historic core-nya yang ada di Pompidou itu beda sekali dengan apa yang ada di Le Louvre di sekitar Louvre gitu ya. Nah,
Nah, tapi kalau menurut dia peduli amat kata Charles James itu, I criticize the theme as a typical example of blasphemous, an architectural disease that spread quickly when a lot of pomp and money are involved. Ya, intinya sebenarnya apapun alasannya itu cuma dibuat. Tapi proyek ini kan duitnya banyak sekali. Kok duitnya banyak sekali? Nah, kita balik lagi ke Kellner, kita balik ke Lyotard, media bekerja, gitu. Nah, ketika media bekerja, kritik itu jadi nggak penting. Parisian newspaper lampoon the presidential pretensions matter Mrs. One and discerned as a sphinx in the bloodline of Ramses II. Maksudnya gini, satu koran di Paris itu terus mengatakan gara-gara ketika proyek itu dibuka gitu ya, di inaugurasi, presidennya Mitterrand gitu ya, itu dimunculkan dalam karikatur sebagai Ramses gitu ya, sebagai Firaun. Ramses satu, dan dari karikaturnya itu dia bahkan bentuknya Sphinx, kepala Sphinx. But the public accepted gitu. Publik oke-oke aja, came in droves and didn't bother with necessities of meaning. Orang tetap datang ke situ foto-foto dan menikmati itu. Dan orang nggak terlalu peduli dengan bahwa itu sebenarnya historical theft or architectural inflation. Itu mencuri, mencuri dari mana? Mencuri dari Mesir, dan architecture inflation. Kenapa? Harganya mahal sekali. Nah, the Egyptian jokes, they would reply with a glass version of Louvre to surround their sacred form. Ya, itu jokesnya mereka. Jadi ada koran Mesir yang kemudian jokesnya kebalik. Oke, gimana kalau di tengah gurun ini kita bangun seperti Louvre ya, dari kaca, tapi dia mengelilingi piramidanya. Ya, itu tentunya itu jokes ya. Ini kata IMP. Nah, itu tadi kalau kita melihat itu secara kritik arsitektur dari ranah politik gitu ya. Jadi ada appropriateness ya. Harusnya boleh, harusnya enggak. Secara kritik kita sudah tahu, itu tadi sudah dijelaskan. Oh ya, ini harusnya enggak boleh. Tapi akhirnya jadi kritik itu tidak punya gigi. Kenapa? Dengan overexposure media, orang juga bisa menerima itu, gitu. Nah, contoh yang lain adalah kalau kita bicara, contoh terakhirnya adalah secara sustainability. Sustainability ini paling menarik adalah tulisan Beatrice Ramu, Almighty Green ya. Nah, ini dia menjelaskan sustainability currently shares many qualities with God. Ya, judulnya ini eh, kelihatan banget ya, Almighty Green gitu ya. Sustainability currently shares many qualities with God. Supreme concept, omnipotent, omnipresent, and omniscient, creator and judge, protector and savior of the universe of the humanity. And like God, it has millions of believers. Maksudnya green architecture. Wah, green architecture itu sudah seperti God gitu ya. Nah, dia kasih contoh-contoh. Nomor satu, ini ada banyak ya, tapi saya ambil penting-pentingnya aja. The word sustainability has been raped, abused, and insulted by architects, politicians, advertisers. In essence, by everybody. The musical harmony in the perfect trio, social, environmental, and economic, is eclipsed by simplistic solo performance of the environmental entitled The Green. Ya. Semua udah setuju, kita ini harus go green gitu ya. Tapi sebenarnya yang dikerjakan nggak green-green amat gitu ya. Nah, function. If the iconic building simply need to be iconic, the green building is simply need to be green gitu ya. Jadi, oh yaudah bangunan kok zaman dulu dicat hijau jadi green gitu ya. Tapi sekarang enggak lah ya, lebih dikasih tanaman jadi green. Now, the situation could not get more superficial. Green as a function. Green allows sustainability to be both per square meters or to be painted on or glued on. Sustainability is a Photoshop filter in CS6. Literally ini terjadi. Kalau kita lihat kompetisi-kompetisi yang menang-menang terutama itu semua rendernya wah serba hijau padahal kondisi aslinya enggak gitu ya. Nah, similar to the icons, the green is also providing identity, generic identity. Dia bilang terus apa bedanya dengan international style? Kok dulu kaca-kaca sekarang green 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 green. Sama aja gitu. Nah, structure ya, postmodern, deconstructivism, we have now definitely entered sustainabilityism. Ya, unlike the previous movement, every architect can be sustainabilist. Nah, kok dulu kan dia harus milih dekonstruksi, oh ini nggak bisa. Waktu kita bahasan dekonstruksi, Rem Koolhaas dan Frank Gehry menolak disebut dekonstruksi karena dia harus milih gitu kan. Whether avant-garde, komersial, young, established, nggak peduli. Kalau green, siapa aja bisa green. It can even be combined. Eco-deconstructivism, green postmodernism, democratic style, katanya dia gitu kan. Semua orang bisa jadi green. Seperti agama, green works as faith. Catholic Church will need to add Saint Green to its aromatic calendar. Saint Green will watch over the sustainable architect
and will guide them in green direction. Nah, itu if we present green will compensate our generation. Politician obtain more votes ya. Kalau dia bicara kita green itu dapat banyak votes. Architect win more competition. Ini literally terjadi and companies sell more products. But green also hides pervasive dimension. As in Japanese movie, everything appears to be calm and harmonious, but there is something disturbing, rotting. The green is common lie, the secret consensus, the perfect crime. Everybody knows that it cannot be that good, that it cannot be that easy, but why bother? It sells, and there's enough green for everybody. Ya, itulah kenyataan dari green architecture gitu ya. Dia bilang ini, bangunan-bangunan lama ini dikasih dikasih tanaman ini nanti jadi green architecture gitu. Jadi ini kritiknya dia, atau bahkan yang sifatnya bangunan eventual gitu ya. Berlin Wall, ini camp konsentrasi Auschwitz, Nazi itu ya, terus nuklir power plant gitu ya. Jadi kita gara-gara itu jadi green, lihatnya udah beda, padahal kan hal yang sama gitu ya. Nah, tapi dari semua itu eh, saya memiliki definisi berbeda ya yang akan kita gunakan, yaitu ada kata post kapitalisme. Ini merujuk riset yang cukup panjang gitu ya, diseminasi, saya nggak akan jelaskan ya. Jadi ada 12 sesi lecture. Kok ini kan kita 6 sesi lecture ya. Sebelumnya saya ada 12 sesi lecture teori reaktif kapitalisme dan 14 sesi lecture di Static City di Hong Kong yang itu meng-create satu pemahaman ya apa kata post kapitalisme itu bisa diturunkan menjadi kapitalisme that does not seek for profit maximization. Jadi dia tetap kapitalis, dia tetap punya profit, tapi dia tidak mengejar maksimumnya gitu ya. Jadi ya sudahlah sedikit cuma nggak apa-apa. Jadi kita akan menyederhanakan itu, tidak menggunakan teknokapital atau libidinal kapital karena itu nanti akan susah dijadikan satu. Nah, kalau kita lihat peta kita jadinya seperti ini ya, semuanya itu adalah bicara tentang functional style ya, bagaimana fungsi-fungsi itu sebenarnya menghadirkan style yang dia punya alasan-alasan tertentu, terutama alasan politis. Nah, kita lihat contohnya sekarang ya, capital symbolism, values nature spiritism, ya, ini munculnya ini arsiteknya gitu ya, misalnya Norman Foster, dia memulai dengan istilahnya pendekatan-pendekatan yang cukup sebenarnya cukup fungsional gitu ya. Jadi misalnya ini kantor seperti pada umumnya, tapi dia membuka skylight di tengahnya ya, memasukkan cahaya dan ini empat empat musim ya, empat musim kita tidak terlalu banyak menggunakan penghawaan alami, tapi cahaya alami. Dan bagaimana itu kemudian di-create sesuatu yang sangat ikonik, yaitu bagaimana dia punya void dan punya apa ini namanya eskalator yang dia one after the other ya. Jadi ini kayak grand, ini bangunan ini sangat terkenal karena ketika kita masuk itu kesannya ketika naik itu sangat grandeur gitu ya. Nah, dan dia selalu ya menggunakan teknologi yang tadi disebutkan oleh Kellner ya, dan bagaimana dia meng-create satu bangunan besar yang ini base-nya adalah single single structural system gitu ya, yang dari tambak dan atap. Jadi bangunannya nggak ada atapnya, nggak ada tambaknya, karena dia based on apa technological traits. Dan dia bentuknya menjadi tidak hanya sangat-sangat ikonik, tapi juga sangat-sangat simbolik gitu ya. Dan dia selalu simbolik itu selalu muncul dari bentuk-bentuk eksternal. Nah, terus ini contoh yang tadi gitu ya, bagaimana dia menghargai site, menghargai kondisi asli, fungsi asli, dan dia tidak ingin terlalu banyak melawan, tapi bagaimana untuk menghasilkan hasil akhir itu ternyata ada sekian banyak uji coba gitu ya, untuk menghasilkan hasil akhir. Akhirnya, kayak kemarin yang ikut pertemuan 2 minggu yang lalu, ada yang istilahnya dekonstruksi itu menggunakan metode yang namanya di internal museumnya juga apa istilahnya tuh saya lupa. Yang intinya tidak hanya muncul di tampak, tapi itu juga bisa dilakukan ya, dikerjakan. Ada yang contoh kasusnya adalah apa museumnya Libeskind ya, Daniel Libeskind itu, saya lupa istilahnya. Itu ya, ya itu. Nah ini juga dilakukan di sini karena ini jadi tidak hanya sekedar bentuk tampak ya, tapi juga ada seremonial di mana orang bisa melakukan seremonial itu yang naik ke atas melihat sidang yang ada di bawahnya. Ya, ini bagaimana kemudian ini menjadi representasi demokrasi gitu ya bahwa dia bisa melihat wakil-wakil rakyat sedang bersidang di bawahnya gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar muncul sebagai bentuk gitu ya.
Atau ini ya, ini revitalisasi, ini proyek yang sangat-sangat sensitif menurut saya, ini sangat-sangat luar biasa. Aslinya British Museum ini di tengahnya adalah taman gitu ya, bangunan aslinya udah lama gitu ya, terus dia diminta menambah sesuatu baru. Akhirnya apa yang ditambah itu tidak tampak. Kenapa tidak tampak? Karena ini dibikin bangunan ini seperti tangga gini ya, muter gini, terus ada lingkaran ini, bangunan baru-barunya itu ada di bawahnya sini ya. Tapi kemudian dia menghubungkan ya, karena ini kemudian dijadikan plaza yang sangat besar, tadinya rumput ya, karena kapasitas sudah tidak memungkinkan gitu ya. Akhirnya kan kalau kehujanan kan pasti kotor semua, dan ini yang kemudian dia bikin satu green dome gitu ya, atau yang kemudian kita sebut sebagai the Great Court. Luar biasa sensitif ya. Jadi fungsi-fungsi baru tadi dimasukkan di dalam-dalam sini gitu ya. Terus luar biasa, bangunan lamanya tidak diapa-apakan sama sekali. Metode yang sama itu tadi kemudian digunakan bagaimana proyeknya lebih kecil ya, gedung wali kota ini, wali kota London gitu. Nah, menggunakan metode yang sama gitu ya, tapi bentuknya berbeda gitu ya. Atau ini ya, ini juga spirit egalitarianism. Kita pahamnya hanya dari bentuk, oh bangunan ini ikonik gitu ya. Terus banyak yang jokes ini kayak cerutu lah kayak apa. Padahal ini sebenarnya perancangan yang sangat-sangat jenius ya. Jadi ini yang kenapa kalau kita paham strukturalnya sederhana sekali ya. Ini apa strukturnya sederhana ya, dia X gini ya. Jadi menerus ke sana. Tapi poin intinya sebenarnya lebih dari itu ya. Dia bicara bahwa kalau kaca bangunan kota gitu ya, misalnya kota ini atau plate-nya bundar gini, semua orang itu yang punya jendela atau punya view itu kan hanya yang di ujung-ujung, yang di tengahnya nggak punya view gitu ya. Akhirnya bangunan ini dibikin seperti ini supaya lebih banyak orang punya view. Kenapa? Karena di sini lubang ya, di sini void, ada taman gitu ya. Tapi dia bisa melihat juga, jadi dia kebagian jendela juga, meskipun nggak langsung. Gitu. Ide utamanya itu egalitarian, dan bagaimana denah ini kemudian diputar ya setiap berapa derajat di atasnya. Jadilah bentuk denah seperti ini. Jadi yang lubang ini posisinya ada di yang warnanya lebih gelap. Kenapa kok lebih gelap? Karena dia cahaya masuknya pasti lebih banyak, itu karena dia lubang. Nah, kalau kita lihat dia putar, berputar gitu ya. Jadi ini jadinya kayak gini nih. Jadi kayak ada balkon-balkon yang dia bisa melihat dari bawah. Jadi di situ ada aspek egalitarian di situ itu ya, bahwa dari proyek yang kalau kita nggak baca secara mendetail kita nggak akan tahu. Bangunan ini yang menghargai bangunan lamanya ya, cagar budaya, terus dia membangun di atasnya gini ya. Ini sama dia meng-create lebih banyak jendela dengan perhitungan-perhitungan itu, tapi tidak seradikal yang ini. Nah, Santiago Calatrava itu beda. Kita bicara dari ranah formal politik, ya, politik gitu ya. Dia bagaimana menurut saya mengadopsi apa yang terjadi di terutama Greek and Roman architecture, tapi dimunculkan dalam bentuk yang berbeda. Repetitifnya dia pakai gitu ya, tapi bentuknya menjadi sangat-sangat dinamis ya, walaupun dia masih nggak seperti katakanlah Zaha Hadid ya di era akhir ya, atau lebih tepatnya yang kemarin kita bahas sebagai Schumacher gitu ya, Patrick Schumacher. Tapi konsep repetitifnya itu sama ya. Kalau kita bicara misalnya Pantheon ya, Pantheon itu ya seperti itu gitu ya, atau Akropolis gitu ya, Akropolis gitu. Nah sama, dia menggunakan metode yang sama, tapi satuannya yang berbeda. Dia bicara tentang ini misalnya salah satu proyek awalnya dia adalah pergola yang menghubungkan antara dua bangunan gitu ya. Dan metode yang sama kemudian digunakan untuk membuat stasiun ini, stasiun kereta Lisbon ya. Ininya dia membangun berceritalah tentang kanopi dan lain sebagainya, seperti hutan dan lain sebagainya. Nah, tapi proyek yang kemudian membuat dia menjadi sangat terkenal ini tuh ini ya, ini multi apa stasiun TGV yang ada di Bandara Saint-Exupéry, Lyon untuk intermoda nih ya, intermoda bagaimana dia mulai meng-create bentuk-bentuk yang itu secara formal kemudian muncul narasinya ya, secara politis muncul narasinya ya, seperti burung dan lain sebagainya gitu ya. Bagaimana kemudian struktur repetitifnya itu tadi berubah dari yang sekedar cuma satu satu kolom begitu ya, terus kemudian menjadi tiga dimensi gitu ya, tiga dimensi. Tapi intinya kan sebenarnya proyeknya menjadi tetap formal gitu, meskipun bentuknya seperti keotik sangat kaya. Tapi ini kan beda sekali dengan ketika kita bicara dekonstruksi dan konstruktivis gitu ya. Itu kan sangat-sangat berbeda gitu. Formal, repetitif, tapi dia tetap kaya. Nah,
Atau yang ini kemarin kita bahas itu ya membangkrutkan kotanya, ini ya bentuknya formal juga semua, ini di dekat bangunan eh, dan seterusnya gitu ya. Atau ini yang menggunakan cantilever super panjang ini ya, begini. Nah, ini metode yang hampir sama di Lyon tadi di dipakai ulang di Path Station ya. Jadi ini adalah stasiun kereta bawah tanahnya World Trade Center New York yang baru gitu ya. Dan sebenarnya yang dari luar kita kelihatannya cuma kecil begini ya, kita masuk begitu di dalam ini ada atrium yang sangat-sangat besar ya. Jadi ini istilahnya siripnya ini turun ke bawah terus dan semakin membesar semakin membesar. Jadi ketika orang itu kan datang naik kereta ke New York gitu ya, jadi ke World Trade Center ya, masuk itu menghadapi sesuatu yang sifatnya grandeur ya, besar sekali dan sama repetitif juga gitu prosesnya. Nah, menurut saya ini juga yang sangat-sangat menarik itu ya, Saint Nicholas Greek Orthodox Church itu ya, bagaimana dia mengcreate menggunakan metode-metode yang sama ya sih itu tadi, tapi dia kemudian dibalik siripnya jadi dari tadinya eh, muncul secara potongan, sekarang muncul secara denah gitu ya, karena itu ya siripnya itu dari bawah ke atas yang terekstrut. Tapi di situ kita bisa melihat masih bisa melihat DNA DNA Calatravanya ya dan misalnya dia bermain dengan illuminating apa namanya light gitu ya, mana lightnya masih bisa tembus di tengah dan lain sebagainya. Jadi ini adalah gereja pengganti ke Greek Orthodox yang ada yang hancur akibat 9/11. Jadi ini ada di Ground Zero juga. Begitu terus sebentar izin saya akan di file. Oke, kita geser ke berikutnya. Kita ambil contoh yang ada di Asia, gitu. Ada Kengokuma, gitu ya. Nah, Kengokuma ini kayu ya. Tadi kita bicara form, sebelumnya kita bicara simbol sebagai bentuk ya, yang Norman Foster itu menghargai konteks dan lain sebagainya. Yang kedua kita bicara bentuk form yang baru tapi menggunakan unsur repetisi yang sama dengan Greco-Roman gitu ya, prinsip yang sama. Sekarang kita bicara material ya, ternyata pendekatannya bisa dengan material. Yang Hukuma ini selalu menggunakan kayu itu yang konsistensi terhadap material itu dan misalnya ini awal awal dia merancang ini ada Wooden Bridge Museum gitu ya, bagaimana dia mengcreate satu single post yang luar biasa besar, kemudian dia memainkan reinterpretasi dari teknik konstruksi kayu Jepang gitu ya. Mulainya dari ini gitu ya, terus kemudian pavilion yang kecil ya, tapi interpretasi itu menjadi semakin detail dan semakin kompleks gitu ya di proyek-proyeknya dengan berjalan. Gitu ya. Nah, misalnya ini bisa muncul dalam bentuk bangunan yang kemudian kuda-kudanya ini sudah menjadi sangat-sangat kompleks gitu ya dan dia kemudian bisa mengcreate satu apa cantilever yang sangat panjang yang dia memang sifatnya fungsional gitu ya. Jadi ini sifatnya fungsional. Yang pada intinya sebenarnya kepanjang itu juga selalu bisa dilakukan selama materialnya itu memiliki dimensi yang sama gitu ya dengan dimensi yang jadi semakin panjang cantilevernya semakin besar materialnya baloknya kan intinya seperti itu. Tapi saya nggak tahu apakah ini materialnya material kayu asli atau glulam gitu ya. Ya, tapi intinya seperti itu ya, bahwa bagaimana bahkan katakanlah jembatan itu bisa seperti terbang di atasnya karena menggunakan logika-logika struktur yang sama, hanya dengan menggunakan kayu yang engineered wood gitu ya. Sini, nah ini bangunan yang nggak terlalu besar tapi juga menurut saya sangat luar biasa ya. Dia merubah sistem eh, apa struktur atap ya dengan metode yang lebih lebih advance ya. Jadi ini seolah-olah kayak terbang padahal ini kalau dihitung kremonanya ya ketemu-ketemu aja gitu ya. Begitu. Ini ya. Jadi di situ ada lah yang tadi dikatakan tactile itu muncul gitu ya, secara material, kedekatan dengan orang di sekitarnya. Kalau ini China Academy Folk Art Museum ini di area yang penghasil genteng, gitu ya, bangunannya disurround dengan genteng, hampir nggak ada bentuknya, semua tertutup. Intinya adalah bangunan ini berada di lokasi kontur, jadi dia apa
tidak berusaha menaklukkan kontur tapi mengikuti aja gitu ya dan bangunannya itu terus naik ke atas dari kontur gitu. Ini ini juga yang sangat menarik bagaimana dia kemudian fasadnya muncul dari eh, kayu ini dan kayunya itu juga berbicara dengan site-nya gitu ya. Site-nya kita bisa lihat ya sangat dinamis karena ini kontur juga ya. Bagaimana bangunannya itu jadi rancu ya mana yang level 1, level 2, level 3 karena dia selalu ada banyak multiple entrance dan sebagainya. Kita bisa melihat detail-detailnya itu. Nah, ini yang kemudian muncul sebagai neoromantik juga gitu ya. Uh, Neoromantik dan tentunya yang terkenal adalah ini ya yang menggeser desain Zaha Hadid yang menang juara satu untuk Stadion Olimpiade Tokyo, tapi kemudian diganti dengan ini pada jalannya. Yang narasinya adalah kayu-kayu-kayu, tapi apakah pada aslinya seperti itu ya kita kita nggak tahu juga gitu ya. Oke, contoh lainnya kita geser ke David Ajaye gitu ya. Ini juga main kayu tapi dengan pendekatan yang berbeda ya. Tapi tidak berbase itu berbase material ya. Nah, misalnya saya kasih contoh ini ya, bagaimana dia membuat retail village ya, bagaimana di situ kayak UMKM begitu, yang ininya sebenarnya dia menyediakan kanopi satu yang sangat-sangat besar gitu ya. Terus ketika ini library sama ya, dia bermainnya dengan kanopi ya. Kalau kita lihat kan bentuknya itu formal gitu ya, tapi repetitif, tapi dia apa istilahnya apa di breakdown juga gitu ya, karena dia mulai mengunculkan unsur curve gitu ya, terus denah yang diputar dan ini tidak ada hubungannya dengan site setahu saya ya. Bagaimana pergeseran neoromantik itu semakin lama, kan ini kan semakin baru ya, ini tahunnya udah 2021 itu terjadi, tapi tektalitinya itu masih muncul gitu ya, terus apa eh, eh, berbeda sekali dengan yang kita bahas 2 minggu yang lalu dengan metapos modern itu. Nah ini permainan leveling gitu ya, itu muncul semua. Ini salah satu proyek pentingnya adalah museum di jaringan museum Smithsonian ya. Jadi ada banyak sekali museum di Washington DC itu di Great Park itu di di antara Kongres dan White House dan Menhir-nya ini itu ada banyak sekali museum ya, dan ini salah satu yang stand out itu adalah Museum of African American History and Culture. Jadi Afro-American gitu ya, orang kulit hitam Amerika. Bagaimana museumnya itu dia butuh banyak cahaya ya dari kaca terus dipasang aja apa istilahnya secondary skin gitu ya. Yang secondary skin ini diambil dari eh, lukisan asli dari terutama orang-orang Liberia itu yang banyak kemudian diambil dari apa dan menjadi untuk dijadikan budak di Amerika Serikat dulu ketika namanya belum Amerika Serikat. Bagaimana itu kemudian di postmodern ya atau dikontemporerkan dari dari bentuk yang asli menjadi bentuk geometris gitu ya, terus kemudian menjadi apa namanya fasad bangunan. Nah, menurut saya yang paling canggih ini gitu ya. Ini Abrahamic Family House. Jadi satu compound yang isinya adalah ada masjid, gereja dan apa? Aduh, saya lupa tempat ibadahnya umat Yahudi itu. Sinagog. Saya lupa, maaf. Sinagog ya, betul. Terima kasih. Nah, di mana ini ya, kalau kita lihat ini satu site yang besar ini ya, denahnya itu sebenarnya di lantai bawahnya jadi satu semua ya. Ini adalah kebutuhan parkir ya, terus masing-masing situs site-nya itu punya area terbuka sendiri di lantai bawahnya ini. Jadi nggak ada kayak bangunan parkir sendiri, nggak. Bangunan parkir ada di bawah, terus front level satunya dinaikkan ke atas gitu ya, dan bagaimana masing-masing tempat ibadah itu punya lokasinya sendiri dan dia memiliki orientasi yang berbeda-beda gitu karena kebutuhannya sendiri-sendiri, kayak misalnya yang masjid ya mau nggak mau harus arahnya ke kiblat gitu ya, ini semua punya alasan-alasannya sendiri begitu ya, dan kemudian dia ketemu di tengah gitu ya. Ketemu di tengah jadi orang kalau masuk dari atas tapi kalau istilahnya servis dan parkir dari bawah terus baru ke dalam situ. Dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian simbol yang merupakan eh, versi tertinggi dari
dari simbolik ini sorry, post capital simbolism itu bisa disederhanakan menjadi sedemikian rupa gitu ya sampai ke kelas yang paling sederhana. Jadi contohnya Islam ini ya masjidnya dia tunjukkan ini sebagai bentuk yang sebagai apa eh, struktur seperti yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang kemudian disederhanakan menjadi sistem art gitu ya. Intinya kemudian kita punya banyak sekali art yang itu kemudian berepetisi gitu. Nah, kemudian yang berikutnya gerejanya itu menyederhanakan gotik gitu ya di dalam internalnya itu ya. Jadi dia menginterpretasikan gotik sebagai yang kemudian ada banyak sekali kolom yang dia menopang satu grand semacam chandelier begitu ya. Tapi ini terbuat dari kayu gitu ya. Mungkin karena supaya lebih mudah masnya. Ini interpretasinya dia terhadap gotik gitu ya. Yang kemudian ini ada di situ. Sementara yang sinagognya juga hal yang sama ya, dia bermain dengan apa istilahnya kain kabala gitu, yang kemudian itu menjadi aspek simbolik yang mungkin hanya bisa dipahami oleh orang Yahudi. Begitu juga dengan orang Kristen dan begitu juga orang Muslim. Tapi kalau kita lihat semua bangunannya besarnya sama dan pada akhirnya intinya sebenarnya semua sama-sama cube gitu ya. Tapi dengan pendekatan desain yang berbeda menghasilkan simbol-simbol yang berbeda dan itu bisa kemudian digunakan untuk beribadah untuk apa namanya agama yang berbeda. Begitu juga dengan layout denahnya tentunya mengikuti kebutuhan dari masing-masing agama. Nah, itu adalah menurut saya posisi tertinggi simbolik ya, bagaimana dia bisa apa menarik esensi gitu ya. Jadi itu tadi yang tidak secara langsung menarik esensi dari perancangan arsitektur apa ibadah, bangunan ibadah menjadi sesuatu yang sifatnya sangat-sangat tactile. Jadi tidak form base ya. Itu tadi kan form base ya, enggak form base. Kalau kita menilai itu sebagai form jadi biasa aja gitu. Nah, yang berikutnya adalah ketika kita bicara sustainable, pembahasannya jadi jauh lebih sederhana dan menjadi seperti tidak apple to apple, terutama katakanlah dengan bahasan minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Ya. Bangunannya jadi kecil-kecil sekali karena dia eh, pendekatannya jadi sangat-sangat simple gitu ya. Jadi ada bangunan private di tengahnya publik, ya dimasukkan cahayanya gitu ya. Nah, misalnya ini ya, tidak menggunakan plafon, grand wujud ya. Tapi dia selalu tahu di mana matahari itu terbaik di jam-jam tertentu ya. Dan ini ruangan ini digunakan untuk jam itu, maka yang ini ditutup, yang ini dibuka gitu ya. Pendekatannya itu sangat-sangat sederhana, tapi kita bisa memahaminya ketika kita tahu fungsinya begitu. Atau ini yang ketika bentuknya seperti modern ya beda sekali dengan yang tadi, tapi performance taktilnya sama persis gitu ya. Jadi dia sudah mengatur bagaimana panjang kanopi ini sesuai dengan perhitungan matahari itu tadi gitu ya. Jadi tetap ini ada dinding-dinding nanti di sore hari baru mataharinya masuk di sini gitu. Detail-detail kayak misalnya ini, dia bikin kanopi bentuknya seperti ini, tapi di tengah-tengahnya ini ada jalur airnya gitu ya, dan jalur airnya nggak dikasih tali air ya, cuma dikasih pancuran gini. Jadi kalau hujan terus airnya turun aja gitu ya. Jadi itu pendekatan-pendekatan yang spesifik begitu ya. Nah ini yang versinya lebih kontemporer. Kenapa kok dibikin seperti ini? Karena dia tidak mau menebang satu pohon pun ya. Jadi denahnya mengikuti mana yang kosong gitu ya, atau ada yang ditebang sedikit mungkin gitu ya. Nah, baru kemudian dia bisa naruh kolom-kolom dan ditariklah garis-garis strukturnya itu. Nah, ini juga menarik lagi ya. Jadi ini kayak art center, tapi di situ untuk art residency ya. Jadi ada banyak kamar-kamar begitu, yang setiap kamar kemudian diberi view sendiri-sendiri, dan ini sangat-sangat private pada akhirnya karena dia nggak bisa ngintip ke tangganya. Simpel sekali pendekatannya gitu ya. Jadi tempat tidur ke sana, terus dia punya yang area terbaiknya itu di, disimpan untuk area common area-nya, untuk area makan misalnya. Ini rumah juga begitu ada di ngarai ya. Biasanya orang bikin rumah ada di atas biar paling kelihatan gitu ya. Enggak, ini dia rumahnya dimasukkan ke dalam ngarai dan dia mencari fitur-fitur asli di situ ya. Di situsnya apa misalnya ada pohon, ya, ada batu yang besar gitu ya. Jadi rumahnya itu dipasukkan di situ. Ada seremoni ketika dia masuk. Ini di ujungnya ya. Begitu kita masuk di ujungnya sana itu ada jurang begitu ya. Jadi tahu-tahu di ujungnya ada bukaan yang sangat besar dan ini seperti rumah pohon gitu ya karena kita ada di atasnya pohon itu. Tapi yang paling menarik ada beberapa hal yang menarik ya. Jadi misalnya ini
Kenapa ini dinaikkan ke sana? Karena di sini ini view-nya kurang bagus gitu ya. Jadi kita berdiri di sini fungsional juga ya, tapi view-nya ini sudah view yang terbaik yang bisa kita dapat. Tapi master bedroom-nya itu mendapatkan view yang paling bagus. Begitu dibuka pintunya ini ada boulder itu tadi apa yang memang aslinya ada di situ atau tempat tidur yang bisa keluar ya. Jadi misalnya kenapa kok ada kayak gini? Ini tempat tidur untuk musim dingin gitu ya. Supaya kok dia naik ke sana ini mataharinya maksimal sehingga dia ada thermal comfort gitu. Nah, itu pendekatan-pendekatan yang kita tidak bisa pahami dari gambar tanpa kita membaca narasi gitu ya akan sangat susah ya. Ini memasukkan matahari di Australian Islamic Center ini saya lupa di Melbourne kalau nggak salah ini. Bagaimana kemudian itu membentuk lampu-lampu sebenarnya itu ya. Jadi masuk ke sini di bawah ada filter warna, kemudian jadi lampu-lampu. Dan bagaimana ini kita supaya punya fokus ke sana ya, semua tertutup tactile beton gitu ya, nggak kelihatan, hanya dibuka sedikit di belakang itu mimbar ya seperti terbang begini di belakangnya di lubang supaya cahaya bisa masuk. Jadi bukan lampu gitu ya, ini memang ada disediakan ada lubang di sini. Jadi performance muncul dengan desain yang detail. Sekali lagi, kita nggak akan paham ini kalau dilihat hanya dari foto gitu ya. Peter Zumthor juga sangat-sangat sangat-sangat sensitif ya terhadap kondisi site, school extension. Ya, salah satu yang paling sederhana adalah dia mengekstend sirkulasi gitu ya. Dan bagaimana dia kemudian menambah ini bangunan baru yang mengcreate sirkulasi baru, tapi juga membuat bangunannya jadi punya ekspresi gitu ya. Dari yang sebelumnya cuma bangunan kotak-kotak aja. Di luar yang sifatnya fungsional ya. Jadi bagaimana dia mengcreate fasad baru juga samping bangunan, tapi juga dia fungsional. Nah, Eh, ini ya Zumthor ini terkenal dengan arsitek banyak sekali chapel indah gitu ya. Ini salah satunya ya chapel kecil-kecil ini. Ini berhubungan dengan material yang banyak di lokasinya. Kenapa dia menggunakan itu ya? Tapi kalau kita lihat salah satu kehebatan dari chapel ini adalah bangunan ini sangat murah ketika dibangun gitu ya. Dan bagaimana penyelesaian-penyelesaiannya itu adalah penyelesaian sederhana dan sebenarnya menggunakan banyak bahan-bahan yang ada di sekitarnya bahkan bahkan banyak yang dia tidak perlu beli gitu ya sudah dimiliki oleh jamaahnya gitu. Nah, tapi tentunya ini yang membuat dia menjadi sangat terkenal ya Thelme Fals dia membuat bathhouse yang dengan dilakukan jadi aslinya ini kan bathhouse milik hotel ini ya. Nah, dia alih-alih merancang seperti katakanlah metamodernis itu tadi ya yang kita bahas atau meta postmodernis yang kita bahas 2 minggu yang lalu yang dia bikin bentuk itu dia bangunan ini nggak ada bentuknya. Kenapa? Karena dia menghitung kontur dan memasukkan bangunan di dalam ujung-ujung kontur ya. Bagaimana kontur itu kemudian bangunan itu bisa terselip dan tersembunyi di dalam kontur menggunakan material yang itu adalah slab batu apa namanya batu natural gitu ya. Jadi dia memang tidak ingin tampil gitu ya. Dia beda sekali dengan eh, Gehry atau eh, atau Zahadid itu ya. Dia tidak ingin tampil, dia ingin menyatu dengan alam. Tapi di situ dia sudah memposisikan side-side apa tempat-tempat jendela-jendela yang dia mengarah ke pemandangan-pemandangan terbaiknya gitu ya. Jadi ini ada kolam yang di luar, ada kolam yang di dalam. Ya, bathhouse-nya ini kan fungsinya banyak ya. Jadi bukan cuma sekedar kolam renang ya, ada yang kolam renang terbuka, kolam renang tertutup, kolam berendam, ada yang sama komunal, ada yang sendiri-sendiri gitu ya. Semua punya konteksnya sendiri-sendiri ya. Jadi di luar itu bisa ada yang terbuka, ada yang tertutup. Tapi kita masih bisa melihat formalistik neoromantiknya di situ gitu ya. Ini bukan sesuatu yang benar-benar kontemporer ya, tapi juga bukan klasikal juga ya. Itu kontemporer juga gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana material itu kemudian membentuk suasana seperti kita benar-benar berada di dalam gua gitu ya. Nah, ini yang lain, ini kalau Mbak Art Museum ini berada di situs aktif ya, jadi dia mengisi sisa-sisa bangunan ya, yang lama ya. Sebenarnya kalau di Indonesia nggak bakalan bisa dilakukan. Ini bertentangan dengan cagar budaya ya, apa undang-undang cagar budaya. Tapi ini juga sama semua kalau rekan-rekan ingat bahasan tentang museum kemarin itu, museum sangat spesifik ya.
ini dia sudah bicara tentang apa yang mau ditaruh di mana dengan background apa gitu ya. Jadi bukan karena kebutuhan tampak gitu ya. Nah, ini dan di mana dia ketika masuk juga ada ruangan yang bisa menghasilkan kondisi asli existing ketika dia tidak diapa-apakan gitu. Tapi program itu kemudian diinsert ke dalam ya. Nah, ini tadi yang saya bilang museum aktif. Kenapa kok di sini ada lubang-lubang? Karena dia butuh memasukkan banyak cahaya. Dan di mana di sini kita bisa masuk ke jembatan dan melihat ada banyak apa hasil ekskavasi gitu ya. Tapi juga ada ruangan-ruangan yang dia sifatnya art gitu ya. Jadi ini separuh historik, ada separuh art yang dia butuh teknik-teknik baru untuk melakukan eksebisi. Chapel lagi gitu ya, sangat sederhana. Dia bermain dengan itu tadi mirip kayak Ajayi tadi, tapi dia bukan menggunakan kayu, dia menggunakan sesuatu yang benar-benar solid, dan kita jadi benar-benar merasa terhimpit ya untuk menghasilkan suasana hening itu ya, tapi cahayanya bisa masuk dari samping juga, cuma sedikit gitu ya. Ini eh, metodenya itu sangat-sangat natural gitu. Wangsu ini yang terakhir kalau nggak salah. Kalau nggak salah, oh nggak, masih ada satu lagi, Heatherwick, bukan, Francis Gehry. Oke, Wangsu ini banyak proyek besar ya. Awalnya memang akan susah ya. Kalau kita melihat katakan ini China Art Academy ya, kampus itu ya harus banyak ruangannya ya. Pada awalnya kita bisa melihat bagaimana, oke, eh, apa kontribusi yang dia lakukan terhadap perancangan arsitekturnya awalnya tidak terlalu banyak. Jadi misalnya yang memasukkan air di satu sisi gitu ya. Terus bagaimana kita punya dinding yang bisa dibuka, ditutup gitu ya. Tapi kalau ditutup semua dia jadi eh, materialnya jadi kayu asli sana gitu ya. Pendekatan awalnya sangat sederhana. Kemudian ketika dia mendapatkan proyek yang lebih kecil, dia lebih banyak bisa eksperimen ya, keramik house di area penghasil keramik. Gini, bagaimana keramik itu disusun, terus karena tidak ada bentuk atau tampilan visual asli yang benar-benar bagus, akhirnya dia meng-create sendiri begitu ya. Ada satu ruang kosong yang dia santen. Nah, di sini kemudian dia mulai menjadi radikal gitu ya, ketika ada kesempatan yang kesekian, ini extensionnya kampus keduanya. Bagaimana kemudian dia mulai mereinterpretasi Chinese architecture ya dengan gelombang yang sangat besar, dan bagaimana kemudian sirkulasinya dibuat sedemikian rupa ya, jadi bukan repetitif model tadi. Tapi kalau kita lihat strukturalnya sebenarnya struktural repetitif aja itu ya, biasa aja. Tapi secara overall kita masih bisa melihat kedekatan romantiknya begitu. Nah, ini sama metodenya sama yang tadi, dibuka dan bisa ditutup, banyak courtyard gitu ya, karena Chinese architecture aslinya itu secara urban pun selalu seperti itu, ada inner courtyard begitu. Ini yang seolah-olah kontemporer ya, mungkin yang paling kontemporer tidak terlihat trace aslinya, tapi material wise itu semua diambil dari area sekitar itu, dan sebagian besar itu adalah bongkaran-bongkaran gitu ya. Dan bagaimana ini ada juga dia mengelevate apa ground floor-nya, mana ground floor dimulai dari atas. Tapi menurut saya yang paling radikal itu itu ya, bagaimana kalau tadi kita melihat bentuk dari yang sifatnya apa di Gengokuma, ini juga ada yang lainnya gitu yang ada di sini. Bagaimana dia meng-create satu eh, big roof ya, tapi berhasil dicacah gitu ya menggunakan struktur-struktur yang jauh lebih kecil. Nah, ini adalah guest house gitu ya. Jadi asrama. Dan asrama orang bisa naik ke atas juga gitu ya, dari di atasnya atap. Nah, ini bentuk bentuk aslinya kayak keos gitu ya di lantai bawahnya. Tapi kalau kita di lantai atasnya kita lihat ada, oh, bangunannya ini sebenarnya ada beberapa blok gitu ya. Satu yang ke sini, satu yang ke sini. Jadi kolomnya ini sebenarnya arahnya ke sini, terus ada yang di sini. Ini yang sifatnya dia bukan bangunan besar ya, tapi void besar. Jadi yang tadinya kelihatannya chaos, sebenarnya enggak juga gitu ya. Sebenarnya enggak juga. Terus ini kalau kita lihat di atas sendiri, dari satu ruangan ke satu kelompok bangunan ke kelompok bangunan itu diberi akses termasuk di atas juga ya gitu. Tapi kalau hujan mestinya kan nggak bisa dipakai. Nah, ini jadi kita bisa lihat bagaimana eh, keotik ya, tapi di situ ada pendekatan-pendekatan yang itu menjadi dekat dengan kultur setempatnya. Gitu. Francis Kere ini di Afrika dengan segala, terutama Burkina Faso ya, dengan segala keterbatasannya, itu ya. Pertama dia awal-awal itu sekolah gitu ya, bermain dengan bata dan memasukkan udara dari atas gitu ya, supaya bangunannya tidak terlalu
panas. Jadi ini yang dia menggeliat bagaimana di atas itu ada lubang, tapi udaranya masuk tidak secara langsung ya. Yang katanya ini secara termal sangat-sangat berpengaruh ya membuat bangunannya dingin. Ini terus direpetisi ketika bangunannya menjadi besar ya cukup komersial, dia melakukannya dengan pendekatan yang sedikit berbeda, tapi prinsipnya tetap sama, menggunakan big roof yang sangat besar, dilubangi atasnya supaya apa namanya udara bisa masuk dari atas. Ini juga yang lainnya ya, kan ini contoh sustainability apa post capital sustainability itu tadi, udara masuk dari sini, di sini ada air ya, air ini akan membuat udaranya jadi dingin masuk, dan udara akan selalu ke atas kan gitu karena atas karena ininya di atas gitu, panasnya ada di atas, udaranya ini akan naik ke atas jadi kayak AC gitu dan keluar di sini. Pun juga sebaliknya, ini keluar di sini. Jadi ini sengaja dibuat begini supaya dia bisa keluar. Apakah benar-benar bisa terjadi seperti ini? Saya nggak tahu ya. Jadi ruangan ini tidak hanya fungsional sebagai courtyard, tapi juga fungsional sebagai mengeluarkan udara panas. Nah, itu tadi apa yang dikatakan Kenneth Frampton sekian sekian puluh tahun yang lalu itu bisa masih tetap dilakukan juga zaman sekarang. Bagaimana menggunakan genius loci itu kita local wisdom kita bisa menginterpretasinya itu sama diulangi lagi metodenya sama cuma sekarang kalau kita lihat ini ya kolom penopang apa atapnya itu berbeda dengan kolom struktural eh, dindingnya. Ya, kalau saya menduga ini dinding ini semua kolom praktis sebenarnya ya, sehingga supaya apa dindingnya bisa apa meliuk-liuk ya, tapi kolomnya sebenarnya enggak. Ya, jadi kan penyelesaiannya sebenarnya cukup sederhana itu ya. Logika penyelesaiannya ya. Ini. Terus bagaimana kemudian dia bicara ini dinding yang bisa bernafas ya. Kalau terlalu panas ditutup, kalau terlalu dibuka. Di tengah-tengah ada kayak semacam auditorium yang sebenarnya dia juga berfungsi sebagai entrance gitu. Ini juga sama ya menggunakan metode itu tadi bagaimana udara itu dikeluarkan di atas ya melihat contoh dari rumah semut gitu ya. Ini startup Lion Campus. Ini sama ya kita lihat ini kan tidak bukan cuma sekedar ya gedung terus di tengahnya ada kayak istilahnya SD Impress lah ya SD negeri di Indonesia itu selalu sama tipikal enggak itu kita bisa memainkan yang lainnya ya mengikuti kontur site gitu. Nah, ini yang belum terbangun ya, terpaksa saya masukkan karena proyeknya beliau ini sangat sedikit yang sudah terbangun dibandingkan arsitek yang lain. Ini mulai bicara narasi politik, pohon yang menjadikan satu semua gitu ya. Tapi pendekatannya itu masih tetap menggunakan pendekatan performatif sustainability tanpa perlu bicara tentang lead dan lain-lain ya. Pendekatannya itu pendekatan yang sederhana yang itu selalu mengikuti apa yang ada di local wisdomnya. Oke, nah berarti kan tadi kalau kita bicara postmodern neoromantik, baik yang fokusnya di simbolisme ataupun sustainability, itu sifatnya functional system style. Nah, maksudnya apa? Functional style itu kita bisa kasih contoh dengan melihat differentiating technological approach, gitu ya, dari meta postmodern dan post capital symbolism. Nah, maksudnya gini, kita tidak akan membandingkan itu secara langsung karena yang meta postmodern kan kemarin sudah dibahas gitu ya. Jadi kita akhirnya sudah membahas bagaimana teknologinya itu digunakan kemudian untuk meng-create bentuk-bentuk itu gitu ya. Nah, kalau pendekatan yang ini beda gitu, teknologi digunakan untuk men-serve purpose tertentu. Jadi teknologi hanya sebagai tools-nya, bukan as a form, tapi bukan eh, eh, apa tapi sebagai product form tapi sebagai place form. Nah, contoh project ini ya, kenapa kok saya bilang ini yang jarang diketahui orang yang tahunya adalah eh, Rikstak itu rancangannya adalah seperti yang jadi. Sebenarnya enggak. Kenapa? Karena Rikstak itu aslinya adalah kompetisi. Yang menang juara satu kompetisi adalah Norman Foster. Tapi rancangan kompetisi yang menghasilkan juara satu dari Norman Foster itu sebenarnya bukan rancangan yang dibangun. Nah, rancangan yang menang juara satu itu ini, gitu ya. Ini adalah rancangan Norman Foster itu aslinya adalah tidak perlu dibangun dom lagi. Kenapa? Karena dom itu merepresentasikan bla 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 yang bisa ditarik sampai Greco-Roma. Bahwa egalitarian demokrasi itu terjadinya adalah di rakyat. Jadi
yang tadinya menang juara satu itu adalah membangun big roof yang luar biasa besar gitu ya, dan di mana ya dia tetap mengusulkan bahwa ini dibuka ya di tengahnya itu untuk menjadi satu parliament sitting yang besar. Tapi idea demokratisnya itu adalah bagaimana orang-orang itu bisa piknik lah atau apalah di sekitar situ sehingga bangunan itu menjadi bangunan miliknya publik gitu. Ini marketnya yang memenangkan itu. Dan justru kemauannya Norman Foster untuk merubah desain itu ketika ada banyak permasalahan, itulah yang membuat bangunan ini justru bisa berhasil. Beda banget itu. Ini kompetisinya menang juara satu. Bagaimana kemudian itu dirubah-dirubah dan secara performatif kemudian justru menghasilkan sesuatu yang benar-benar berbeda gitu ya. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini pada akhirnya kan ini dilubangi, ini masih asli ya. Jadi tengahnya ini masih asli, ini dikasih bangunan baru yang di tengah di lantai bawah dan atasnya benar-benar baru semua. Ini bangunan asli lamanya, ini setelah perang gitu ya, ini kemudian diperkuat ditambah insersi yang baru. Nah, ini termasuk yang baru. Dari situ hasilnya adalah dia masih punya gitu ya koneksi dengan bangunan yang lama ya, history, part of the history itu masih ada di situ gitu. Tapi juga bangunannya baru gitu ya. Jadi semua yang kita lihat itu baru. Nah, ini baru dan cerita narasi tadi bisa narasi demokrasi tadi justru jadi lebih besar, lebih kuat ketika skup desainnya dikecilkan. Nggak perlu kita desain yang besar-besar ya, dikecilkan hanya fokus di dom itu. Akhirnya orang bersidang, kalau orang bersidang dari bawah lihat ke atas, yang dilihat adalah orang-orang ini bisa ngintip, sementara kalau dari atas ke bawah, saya bisa melihat apa orang-orang itu bersidang. Nah, yang tadinya harusnya ini semua bisa dikuasai, akhirnya dikuasai oleh rakyat hanya sebagiannya itu, dan orang bisa kalau ke atas ini melihat pantulan orang-orang di bawahnya. Nah, dari situ saya rasa sudah jelas bahwa kemudian apa yang dimaksud dengan simbolisme tadi, post kapital simbolisme tadi munculnya dari sini. Kenapa? Kalau meta dia kan sudah benar-benar beda gitu ya. Kalau dia enggak, simbolismenya itu masih ada hubungannya dengan histori pas historinya gitu ya. Jadi ada di sini. Nah, terus pertanyaannya, lalu post capital sustainability-nya ada di mana? Nggak ada di sini dan tidak bisa dimasukkan di mana-mana. Dia punya posisi tersendiri ya menurut saya, dan itu posisinya di mana akan kita bahas di pertemuan terakhir.